Dulu aku pernah menduga kalau keluarga Wewe yang sering mengganggu penghuni rumah yang tidur di rumah tengah. Tapi ternyata dugaanku meleset. Ternyata yang selalu mengganggu adalah makhluk yang menempel di ranjang kayu, ranjang yang kubeli dari penjual keliling. Aku sedang duduk di teras rumahku ketika tiba-tiba seorang perempuan muda melintas dari arah samping rumahku. "Becik ketitik, olo ketoro," kata dia sambil menoleh ke arahku. "Siapa kamu?" Aku penasaran. Tanpa menjawab pertanyaanku, dia pergi menjauh. Aku mencoba mengingat-ingat dia. Ya, aku ingat. Dia adalah perempuan yang dulu boyongan ke pohon asem, di mana tanah bekas pohon asem itu dibuat kamar tengah. Dan siapapun yang tidur di kamar itu selalu diganggu dalam tidurnya. Selama ini kami menduga kalau yang mengganggu adalah keluarga Wewe, keluarga dari perempuan yang tadi melintas dari arah samping rumah. Tapi kok dia ngomong begitu? Becik ketitik olo ketoro itu artinya baik ketahuan, buruk juga ketahuan. Jadi baik buruknya sesuatu akan ketahuan. Di sini mengandung makna kalau aku telah menuduhkan suatu hal yang tidak dia lakukan. Apakah itu? Aku mencoba mengingat-ingat. Pagi hari suamiku yang tidur di kamar tengah mengeluh tidak bisa tidur sampai pagi karena diganggu mimpi buruk. Tiap kali mau tertidur, antara sadar dan tidak sadar, mimpi dikejar-kejar genderuwo hingga kaget dan terbangun. Begitu terus-menerus hingga pagi hari. Aku mau tidur di kamar depan saja. Tidur di kamar tengah diganggu keluarga Wewe terus. Capek. Tidurnya ya nanti kalau anak-anak sudah berangkat sekolah. Masa bangun tidur, tidur lagi? Kayak lagunya Mbah Surip aja, kataku. Aku memang kurang suka melihat orang sehat walafiat tidur di pagi hari. Kesannya malas begitu. Siang menjelang sore aku masuk ke kamar tengah. Aku masih terngiang kata-kata perempuan itu, yaitu becik ketitik, olo ketoro. Apa maksudnya? Bukan keluarga Wewe itu yang mengganggu di kamar tengah. Kalau bukan dia, lalu siapa? Aku masuk kamar, mengamati sekeliling. Semua baik-baik saja. Aku duduk di ranjang dan mengelus kayu ranjang itu. Tiba-tiba perinding, bulu kuduku berdiri semua. Aku benar-benar merinding. Ada apakah dengan kayu ini? Ya, aku merasa ada sesuatu di ranjang kayu itu. Malam harinya aku ke rumah Bu Sumi, tetangga dekatku yang juga paranormal. "Bu, aku kok merasa yang mengganggu di kamar tengah itu bukan keluarga Wewe, tapi ada makhluk tak kasat mata yang nempel di ranjang kayu itu. Benar begitu, Bu?" Tanyaku penasaran. Bu Sumi diam sejenak. Selang beberapa menit beliau tersenyum. "Iya, betul. Di ranjang itu ada yang nempel." "Kamu dapat dari mana ranjang itu?" "Dari penjual keliling, Bu." "Dari kayu kuburan ya, Bu?" "Mungkin. Yang jelas dulu pohonnya merupakan pohon yang angker. Berarti perkiraanku selama ini salah ya, Bu?" "Memangnya selama ini kamu mengira apa?" "Aku mengira yang mengganggu di kamar tengah ya keluarga Wewe. Masalahnya di kamar tengah dulunya kan pohon asem, tempat tinggal keluarga Wewe. Tapi ternyata bukan ya, Bu. Memang keluarga Wewe dulu sempat tinggal di kamar itu, tapi cuma sebentar langsung pindah. Ya nggak enak tidur bareng keluarga kamu," kata Bu Sumi sambil tersenyum geli. Iya Bu, gerah," kataku sambil tertawa geli. "Lalu cara mengusir penghuni ranjang kayu bagaimana, Bu?" Bu Sumi diam sejenak. Setiap habis maghrib,
kamu bakar kemenyan di kolong tempat tidur itu. Bakar kemenyan? Bukannya malah mengundang setan? Tidak. Bakar kemenyan bisa mengusir setan 3 malam berturut-turut. Oke deh. Belinya kemenyan di mana ya, Bu? Aku bingung. Biasanya penjual kembang ada kemenyan, kata Bu Sumi. Keesokan harinya aku beli kemenyan sore hari. Sore hari sesudah sholat maghrib, aku membakar menyan di kolong ranjang kayu itu. Lah, ngapain bakar kemenyan di kolong tempat tidur? Minta nomor ya? Kata Rino anak sulungku. His, minta nomor buat apaan? Ya buat dibelilah. Kemarin Pak Decarban dapat nomor. Katanya, 2 nomor kalau beli 100.000, dapatnya 200.000 apa 600.000. Kan lumayan, Bu, kata Rino sambil tertawa ngakak. Sudah sono, jangan ganggu ibu, kataku sambil mengipaskan telapak tangan mengusir Rino. Oke bunda, kata Rino sambil melangkah pergi. Aku mulai fokus menaburkan kemenyan ke atas arang yang sudah menjadi bara. Asap mulai memenuhi kamar. Pak, itu ibu kok bakar kemenyan di kamar tengah? Kenapa? Ku dengar Rino bertanya pada bapaknya. Shh, ayo keluar. Nanti bapak jelaskan di luar, jawab bapaknya. Selesai bakar kemenyan, aku tergabung dengan kedua putraku dan suamiku. Sudah pergi, Bu, setannya? Tanya Rino. Ya belum. Masa cepat amat? Paling enggak kan 3 malam. Jadi ibu bakar kemenyannya selama 3 malam? Iya. Kenapa? Mas Rino takut? Tanyaku. Enggak apa-apa Mas Rino. Malah kebetulan. Kalau banyak asap kan nyamuk pada kabur, kata Adit putra bungsuku. Iya, betul, kata Rino sambil tertawa geli. Kalau malam minggu, aku berani, Pak. Kalau bukan malam minggu, takut ngantuk di sekolah. Kan diganggu terus, jadi nggak bisa tidur sampai pagi, jawab Rino. Kalau di Adit, gimana? Tanya suamiku. Adik idem sama Mas Rino, Pak, jawab Adit sambil tertawa. Bukannya karena takut? Tanya suamiku lagi. Takut sih enggak, cuma kaget. Bagaimana enggak kaget kalau mau les tertidur, tiba-tiba dikejar gorila? Ya kaget lah, kata Rino membela diri. Betul itu, kalau nggak bisa tidur di sekolah ngantuk, Adit menambahkan. Sudah, untuk sementara kamar tengah biar kosong dulu. Nanti kalau sudah 3 malam dibakari kemenyan, baru buat tidur, kataku. Pada malam ketiga aku bakar kemenyan. Malam hari sekitar jam 11 malam, aku yang sedang mengetik di ruang tengah, tepatnya depan kamar tengah. Ekor mataku melihat orang bungkuk, ada punuk di punggung sebelah atas, berjalan keluar dari kamar. Dia yang berjalan pakai tongkat ke arah dapur dan keluar menembus dinding. Wujud orang itu hanya hitam seperti bayangan. Berarti penghuni ranjang kayu sudah pergi. Pagi harinya aku menceritakan kejadian itu. Malam harinya Rino tidur di kamar tengah. Sampai pagi hari dia tidur begitu nyenyaknya, tidak ada gangguan sama sekali. Berarti makhluk gaib penunggu ranjang kayu memang sudah pergi. Sejak itu, Rino selalu tidur di kamar tengah. Sudah seminggu kamar tengah aman sentosa. Malam itu aku seperti biasa, ngetik cerita misteri sampai tengah malam di ruang tengah. Tiba-tiba ekor mataku melihat bayangan hitam berbentuk lelaki bertongkat dengan punuk di punggungnya masuk kamar tengah. Bahaya, dia datang lagi. Ku dengar Rino mengigau seperti ketakutan. Mas Rino, bangun. Aku membangunkan Rino yang tidur di kamar tengah. Kenapa, Bu? Rino terbangun. Sana, kamu pindah ke kamar depan. Tidur bareng di Adit. Iya, Bu. Tadi aku mimpi dikejar-kejar gorila.
kata Rino sambil berjalan ke kamar depan. Ternyata dia datang lagi. Siang hari aku ke rumah Bu Sumi untuk menanyakan bayangan lelaki itu. Dia datang lagi. Katanya dia nggak mau pergi. Kayu itu adalah rumahnya. Begitu. Kata dia, enak saja aku mau diusir dari rumahku sendiri. Kata Bu Sumi menjelaskan. Oh, jadi kayu itu rumahnya. Kalau aku nggak bisa mengusirnya, masa ranjang itu dibuang? Ya sayang duitnya dong, kataku. Jalan satu-satunya dia diusir dari ranjang itu. Masa kita manusia kalah dengan setan? Kata Bu Sumi. Cara mengusirnya bagaimana, Bu? Untuk sementara ini, ya bakar kemenyan. Setelah itu setiap malam Jumat atau malam Kliwon, kamu selalu bakar kemenyan di kolong ranjang kayu ini. Tanyaku heran. Iya, kan yang ada setannya ranjang kayu itu. Kok jadi mistik, Bu? Gak ada cara lain? Ada. Kamu kalau sholat di kamar itu, nantinya setan itu gak betah, kepanasan, dan pergilah. Kira-kira perginya lama gak, Bu? Seminggu sampai 2 minggu. Lama juga. Tapi ya mau gak mau, hanya itu jalan satu-satunya. Cuma kalau buat sholat, tempat yang longgar tepat di depan pintu masuk. Itu pun hanya cukup untuk 1 orang. Sementara keluargaku biasa sholat berjamaah sekeluarga. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat berjamaah dengan keluarga di ruang tengah. Sementara ini yang tidur di kamar tengah suamiku. Kadang mimpi buruk itu datang, tapi itu cuma kadang-kadang, tidak tiap malam. Suamiku mengabaikan hal itu. Kalau mimpi buruk itu datang, suamiku membawa kasur ke ruang tengah dan tidur di situ. Hari ini Lukman adikku yang tinggal di Jakarta datang ke rumah orang tuaku. Kebetulan rumahku dan rumah orang tuaku berhadapan, dibatasi halaman yang lumayan luas. Aku ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya topik pembicaraan sampai ke masalah ranjang kayu itu. Lukman tertawa geli. Untuk mengusirnya gampang sekali, Mbak. Oh ya? Caranya gimana? Aku penasaran. Dikencingi saja, kata Lukman masih sambil tertawa geli. Cuma dikencingi. Aku heran. Kalau bau pesing, setannya kan gak mau. Pasti dia pergi. Kalau bukan kencing, buang air besar juga bisa. Kalau buang air besar ya repot. Bau juga menjijikan. Makanya yang gampang dikencingi saja. Pasti langsung hibrid, kata Lukman meyakinkan. Oke deh, nanti biar Mas Rino dan Dek Adit yang kencing di situ, kataku. Kasurnya diambil dulu, yang penting tempat tidurnya yang dikencingi. Kan setannya ada di tempat tidurnya kan, bukan di kasurnya. Iya, kalau yang dikencingi kasurnya, pesingnya gak hilang-hilang dong, kataku sambil tertawa. Setelah ide Lukman aku beberkan ke keluarga, suamiku berpendapat tidak ada salahnya untuk mencoba ide itu. Malam itu suamiku mengambil kasur dari kamar tengah dan mengencingi ranjangnya. Semenjak itu, ranjang itu aman dari gangguan makhluk gaib itu. Suamiku tak pernah diganggu mimpi buruk. Ternyata mengusirnya gampang sekali, cuma dikencingi. Benar-benar tak terpikir olehku. Padahal aku sudah susah payah bakar kemenyan segala. Ternyata, cara alami tak perlu biaya serupiah pun. Terima kasih ide cemerlangnya ya Lukman.